Bekerja sama. Setiap makhluk di semesta ini saling bergantung satu dengan yang lain. Seperti bunga yang membutuhkan lebah untuk membantu terjadinya penyerbukan dan lebah yang membutuhkan sari bunga untuk hidup. Manusia pun demikian. Kita membutuhkan tumbuhan, hewan, serta mineral yang ada di bumi untuk keberlangsungan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah perlakuan kita sebagai makhluk yang memiliki intelek terhadap makhluk lain ciptaan ayah kita? Kita dapat melihat ke dalam diri. Apakah kita menyayangi hewan? Apakah kita sudah peduli dengan tumbuhan di rumah kita sendiri? Dan apakah kita sudah berterima kasih kepada segala makhluk lain yang selama ini telah memberikan kita nutrisi? Inilah yang seringkali kita lupakan. Kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Kita menganggap bahwa hewan, tumbuhan, dan mineral tidak memiliki kesadaran. Satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah semesta ini hidup dan bernafas, memiliki dimensi kesadaran, namun dengan variasi yang berbeda dan tidak dapat kita rasakan hanya dengan menggunakan panca indera. Kita harus melepaskan ego kita sebagai makhluk yang superior jika dibandingkan dengan ciptaan lain dari Yang Maha Esa. Jika kita menyadari bahwa keberadaan kita di dimensi fisik ini ibarat debu, maka kita akan menjadi lebih rendah hati dan pengasih. Kita akan menghargai keberadaan jiwa maupun entitas lain di sekitar kita. Namun, jika kita merasa lebih superior dibandingkan makhluk lain, maka kita akan berusaha untuk mengeksploitasi, menguras, bahkan mengganggu keberadaan ciptaan ayah kita yang lain. Lakukanlah introspeksi diri mengenai bagaimana kita selama ini telah memperlakukan makhluk lain, tidak hanya sesama manusia, namun juga hewan, tumbuhan, serta mineral. Merasakan cinta kasih tidak hanya sebatas kepada sesama manusia, namun juga kepada semua makhluk. Jika cinta yang kita berikan hanya sebatas kepada sesama manusia yang seiman, sesuku, maupun setanah air, maka kita masih berada pada kotak pengkondisian identitas palsu. Jika kita amati bersama, identitas palsu yang ada di masyarakat kita memiliki variasi yang begitu kreatif. Sebagai contoh, pengkondisian berdasarkan profesi, jabatan, agama, kasta, gelar pendidikan, dan lain sebagainya. Berbagai label kita sematkan ke diri kita sebagai bentuk kemelekatan akan sebuah identitas. Karena tanpa identitas tersebut, kita tidak mengetahui siapa diri kita yang sesungguhnya. Inilah tugas kita masing-masing, di mana kita perlu memahami diri tanpa identitas atau label apapun. Ketika kita telah menyadari bahwa identitas yang selama ini kita gunakan di matriks 3D adalah bagian dari permainan, maka kita akan dapat bermain dengan anggun. Kita akan memahami peran kita dan aturan main yang perlu kita ikuti. Kita tahu kapan harus terlibat dan kapan harus menjaga jarak. Keduanya membutuhkan keseimbangan atau keselarasan lapisan energi diri. Karena hanya ketika pikiran kita jernihlah, kita dapat bermain dengan jiwa lain di matriks 3D dengan riang gembira. Disinilah kita memahami bahwa kita sesungguhnya bergantung satu sama lain pada matriks 3D. Kita dapat bekerja sama dengan jiwa lain untuk dapat saling belajar. Kuncinya adalah kita menurunkan ego kita untuk dapat mengisi gelas kita yang setengah kosong. Dan gelas ini dapat diisi oleh para jiwa lain, sehingga peningkatan kesadaran dapat lebih cepat terjadi. Begitu pula sebaliknya, di mana kita dengan rendah hati memberikan masukan kepada orang lain yang haus akan ilmu yang sudah kita pahami. Perlu kita ingat bersama, isilah gelas orang lain ketika mereka membutuhkan air, tidak saat gelas mereka penuh dengan ego. Gunakan sensitivitas kita sehingga kita tahu kapan dan siapa saja yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Karena memaksakan kehendak kita kepada orang lain adalah wujud dari melangkahi kehendak bebas orang lain, dan ini adalah karma yang nantinya akan kita tuai. Jika kita ingin merasa bebas,
maka kita tidak boleh mengambil kebebasan orang lain. Dan jika kita ingin bekerja sama, maka pihak lain hendaknya memiliki niatan yang sama dengan kita, yaitu untuk terus belajar dan menyebarkan cinta kasih.